rencana kepala rumah sakit. Guru Rafael, silakan obati dia, kami hanya ingin melihatnya saja. Kepala rumah sakit tersenyum dan berkata pada Rafael setelah mengobrol sebentar. Rafael hanya menganggukkan kepala tanpa melanjutkan pembicaraan. Lagi pula, dia tidak takut akan diganggu saat memberikan akupuntur. Teknik akupunturnya juga hanya teknik yang paling umum, sehingga dia tidak merasa khawatir saat orang lain diam-diam mempelajarinya. Baiklah, aku akan berusaha yang terbaik di hadapan semuanya. Rafael menganggukkan kepala dengan rendah hati sebelum memberikan akupuntur kepada pria tua itu. Kakek Lubis, kakek tidur dulu saja sejenak. Rafael berkata sambil tersenyum lalu mengambil sebuah jarum untuk ditusukkan ke dalam lubang hidung Tuan Besar Lubis. Setelah itu, dia memutar jarum itu dengan perlahan dan mengalirkan sedikit kekuatan spiritualnya ke dalam lubang hidung. Setelah lebih dari 10 detik berlalu, Tuan Besar Lubis pun tertidur lelap. Teknik akupuntur Rafael yang begitu terampil dan efek yang sangat luar biasa membuat kepala rumah sakit dan para ahli menjadi sangat terkejut. Rafael mengabaikan keterkejutan mereka, kemudian menusukkan jarum ke titik akupuntur di kepala Tuan Besar Lubis satu persatu. Setelah itu, dia pun memutar jarum dan mengalirkan kekuatan spiritual ke dalam tubuhnya. Sama seperti kemarin, kepalanya mulai mengepul setelah beberapa saat berlalu. Seluruh tubuhnya menjadi basah oleh keringat. Semua orang yang dengan tenang menyaksikan semua ini terlihat sangat terkejut dan kagum dengan Rafael, terutama Sin Slio. Dia merasa sangat bersemangat. Inilah akupuntur. Inilah pengobatan tradisional dan keajaiban dari akupuntur yang sesungguhnya. Sayang sekali dirinya sudah berusia lanjut. Seandainya saat ini dia berusia 30 tahun lebih muda, tanpa ragu dia pasti akan langsung berguru pada Rafael. Setengah jam kemudian, Rafael melambaikan tangannya lagi dan semua jarum melesat kembali ke tangannya di bawah tarikan kekuatan spiritual. Caranya menarik jarum kembali ini membuat semua orang tercengang. Inilah master yang sesungguhnya. Kita bersihkan dulu. Saat ini, Susi membawakan sebuah handuk yang telah dicuci bersih agar Rafael bisa membersihkan kepala dan wajah kakek itu dari keringat. Terima kasih, Kak Susi. Rafael melihat ke arah Susi dan tersenyum sembari berterima kasih padanya. Susi menatap Rafael sambil melihatnya dengan tatapan tajam. Kita ini keluarga, untuk apa begitu sungkan? Kalimat ini mungkin akan membuat orang lain kebingungan, tetapi Rafael langsung mengerti maksud dari ucapan itu. Dia tahu kalau keluarga Lubis ingin menjalin hubungan baik dengannya dan memperlakukannya sebagai keluarga tanpa ada maksud lain. Hei, benar juga. Rafael menganggukkan kepala dengan senyuman di wajahnya tanpa melanjutkan pembicaraan. Setelah itu, dia melihat ke arah Rian. Paman, biarkan aku memberimu akupuntur juga. Dengan begitu lukamu pasti akan cepat sembuh. Baiklah. Rian sangat senang mendengarnya. Dia tahu Rafael ingin merawat tubuhnya. Karena lukanya tidak begitu parah dan tidak ada gejala lain, Rafael memberikan akupuntur padanya hanya sebagai pemulihan saja. Jadi, Rafael pun memberikan akupuntur pada Rian dalam waktu yang lebih singkat. Setelah 10 menit berlalu, dia pun mulai mencabut kembali jarumnya. Setelah mengobrol sebentar, akhirnya Rafael berpamitan untuk pergi. Guru Rafael, apa aku bisa bicara denganmu sebentar? Kepala rumah sakit dan beberapa orang lainnya langsung mengejar Rafael setelah dia berjalan keluar dari kamar pasien. Setelah mendengar pertanyaannya, ekspresi Rafael terlihat seolah dia sudah bisa menebak apa yang ingin dibicarakan oleh kepala rumah sakit. Hei, apa yang Bapak ingin bicarakan denganku? Rafael melihat ke arah kepala rumah sakit sambil tersenyum. Guru Rafael, aku mewakili rumah sakit. Aku ingin mengundangmu secara resmi untuk bergabung dengan rumah sakit kami. Apa kamu tertarik untuk bergabung dengan kami? Kepala rumah sakit berkata dengan sorot memancarkan kegembiraan, seolah-olah telah melihat masa depan yang cerah. Hei, jujur saja, aku tidak ingin menjadi seorang dokter. Ini bukanlah pekerjaan yang kuinginkan. Rafael berkata dengan senyuman di wajahnya.
Dia tahu kalau kepala rumah sakit hanya ingin menjadikannya sebagai pohon uang sekaligus alat untuk tenar saja. Dia tahu walaupun dirinya memiliki kemampuan untuk mengobati kanker, dia tidak bisa menyelamatkan semua pasien di seluruh dunia ini. Orang yang bisa dia obati hanyalah keluarga dan teman, serta beberapa orang yang ditakdirkan untuk bertemu dengannya. Walaupun dirinya menjadi seorang dokter, tetap saja dia tidak bisa menyelamatkan banyak orang dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu, dia tidak tertarik untuk bergabung dengan mereka. Ditambah kepala rumah sakit yang memiliki tujuan lain untuk memanfaatkan kemampuannya. Semakin tidak mungkin baginya untuk bergabung. Rafael, kami bisa memberimu posisi wakil kepala rumah sakit. Ini adalah kesempatan yang sangat bagus untuk menjadi sukses. Kepala rumah sakit tentu saja menolak untuk menyerah begitu saja dan mulai memberi tawaran menggiurkan pada Rafael. Hati Rafael sama sekali tidak tergerakkan oleh tawaran itu. Jangankan wakil kepala rumah sakit, bahkan posisi kepala rumah sakit sekalipun hatinya tetap tidak akan tergerak. Dia tidak memiliki keinginan untuk berkuasa dan tidak suka dikekang oleh orang lain. Dia bersedia untuk bergabung dengan biro urusan khusus karena mereka tidak akan mengekang ataupun mencari masalah dengannya. Pak, aku tidak memiliki keinginan untuk berkuasa. Aku juga tidak harus menjadi dokter untuk meraih kesuksesanku. Rafael masih berkata sambil tersenyum, sekali lagi menolak tawaran kepala rumah sakit. Rafael, kamu harus mempertimbangkannya dengan baik. Kami bisa memberimu posisi dan gaji tinggi. Bergabung dengan rumah sakit jelas merupakan pilihan yang terbaik. Sudah menjadi tanggung jawab setiap orang untuk menyelamatkan orang lain di dunia ini. Kepala rumah sakit masih tidak ingin menyerah dan terus mengiming-iminginya dengan kekuasaan dan uang. Menurut Rafael, bukanlah hal yang sulit baginya untuk mendapatkan uang. Dengan kemampuannya untuk mengobati kanker, cukup dengan satu tindakan saja akan membuat orang kaya datang mencarinya. Mereka juga bersedia untuk membayarnya miliaran rupiah. Dibandingkan dengan keuntungan yang dijanjikan oleh kepala rumah sakit, berapapun uang yang dia inginkan juga tidak akan menjadi masalah. Rafael, bergabunglah dengan kami. Ini demi menyelamatkan nyawa dan menyembuhkan pasien. Sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk mempromosikan pengobatan tradisional. Kepala rumah sakit sekali lagi menyebutkan keadilan nasional setelah melihat Rafael yang tidak berminat untuk bergabung dengan rumah sakit itu. Rafael diam-diam mencibir. Apakah rumah sakit layak untuk membicarakan tentang menyelamatkan nyawa orang lain dengannya? Rumah sakit saat ini memiliki peraturan yang ketat. Pasien harus membayar dulu, baru bisa mereka selamatkan. Kalau tidak ada uang untuk membayar pengobatan, rumah sakit akan menolak untuk memberimu pengobatan dengan berbagai alasan. Kalau kamu kehilangan nyawa karena tidak mendapatkan pengobatan, mereka juga tidak akan bersimpati padamu. Mereka berkuar-kuar akan menyelamatkan orang tanpa pamrih, tetapi apa yang dilakukan oleh beberapa dokter di belakang benar-benar memalukan. Bukankah rumah sakit juga menyuruhnya untuk segera membayar tagihan setelah membawa Tuan Besar Lubis kemari untuk berobat? Kalau dirinya tidak punya uang, dia yakin rumah sakit pasti akan menunggu sampai ada anggota keluarga tiba baru mengobatinya. Jangankan telah membawanya ke ruang IGD, kalau ada kejadian yang sama mereka juga pasti akan mencari alasan untuk membawanya keluar dari ruangan. Rafael sudah melihat sifat asli mereka, sehingga tidak ada gunanya bagi kepala rumah sakit untuk memaksa dan memberikan tawaran yang menggiurkan. Lebih tidak mungkin untuk memojokkannya dengan keadilan nasional. Hei, Pak! Bapak tidak perlu memaksaku atau mengiming-imingiku lagi. Tidak ada gunanya untuk membahas keadilan nasional. Aku tidak suka menjadi pohon uang dan alat orang lain. Karena sudah sejauh ini, Rafael tidak lagi merasa sungkan pada mereka. Dia menatap kepala rumah sakit dan langsung berterus terang bahwa tidak akan ada yang bisa mengubah keputusannya. Setelah itu, dia langsung berbalik pergi tanpa memedulikan kepala rumah sakit dan beberapa ahli itu lagi. Bab 111, Konspirasi sedang berlangsung. Tatapan mata kepala rumah sakit tampak redup saat Rafael menyadari tujuannya. Dia merasa sangat terganggu dengan tindakan Rafael, tapi dia tidak bisa berbuat apapun. Ah, anak muda memang sedikit arogan, ini bukan hal yang baik.
Kepala rumah sakit memandang sekilas beberapa orang yang ada di sana dengan ekspresi kecewa di wajahnya. Mereka dapat menebak maksud kepala rumah sakit, tapi tidak ada seorang pun yang berbicara. Semua itu merupakan hak Rafael apabila dia menolak untuk bergabung dengan rumah sakit. Susi yang tengah berdiri di depan pintu bangsal tampak cemberut saat dia menyaksikan adegan di mana kepala rumah sakit sedang membujuk Rafael. Jika semua orang mengetahui bahwa Rafael dapat menyembuhkan penyakit kanker, dikhawatirkan semua orang akan berusaha untuk merekrutnya dan pasti akan ada banyak orang pula yang mengintimidasinya. Masalah ini harus dibereskan sesegera mungkin. Seluruh orang yang bekerja di rumah sakit ini perlu dibungkam. Ayah, kakek, kita harus menyelesaikan masalah mengenai identitas adik Rafael sesegera mungkin. Kepala rumah sakit itu sudah mulai menyerangnya. Susi menceritakan situasi yang baru saja dia lihat setelah dia kembali ke ruang rawat. Baik, aku akan menyuruh seseorang untuk membuatkannya sebuah KTP baru secepat mungkin. Panggillah kepala rumah sakit kemari. Sepertinya kita perlu memberinya pelajaran. Rian merenung sejenak setelah mendengarkan ucapan putrinya, lalu dia berkata demikian kepada putrinya. Rafael kembali ke kediamannya. Dia sama sekali tidak memedulikan masalahnya dengan kepala rumah sakit. Dia tahu kalau keluarga Lubis akan membantunya. Rafael tercengang saat memasuki ruangan. Clara pulang kerja lebih awal dan bertingkah laku layaknya seorang istri yang sedang menyiapkan makan malam yang lezat. Aps, sepertinya aku salah ruangan. Rafael bergumam, lalu berpura-pura ingin keluar. Bajingan! Apakah kamu sengaja ingin membuatku marah? Clara terlihat sedang mengenakan celemek dan memegang spatula sembari berteriak kepada Rafael. Hei, ternyata aku tidak salah ruangan ya. Rafael tersenyum dan berkata demikian ketika dia melihat Clara memelototinya. Kamu sudah bekerja keras. Nona besar telah bekerja keras untuk menyiapkan semua hidangan ini. Setelah Rafael melepas sepatunya, dia segera berlari ke hadapan Clara dan memujinya. Bajingan! Dasar penjilat! Clara ingin menghajar Rafael dengan spatula saat melihat wajahnya tersenyum menyeringai. Hei, Nyonya besar mohon tenang. Nyonya besar telah bekerja keras. Rafael memijat bahu Clara dan merayunya dengan kata-kata manis. Hal itu membuat Clara tersenyum. Keterampilan memasak Clara terbilang cukup bagus untuk ukuran seorang nona besar seperti dirinya yang sangat jarang memasak ini. Hanya playboy seperti dirimu yang beruntung bisa mencicipi masakanku. Setelah selesai menyantap makan malam, mereka berdua pun duduk bersila di atas tempat tidur untuk berlatih. Rian memanggil kepala rumah sakit ke ruang rawat lalu memberinya perintah pembungkaman dan memberitahu kepala rumah sakit bahwa Rafael adalah anggota dari Biro Urusan Khusus. Hal itu membuat kepala rumah sakit sangat terkejut dan timbul beberapa ketakutan dalam hatinya. Dia mengetahui betapa mengerikan dan berkuasanya Biro Urusan Khusus itu. Siapapun yang bertemu dengan mereka pasti akan merasa takut. Kepala rumah sakit tidak menyangka bahwa Rafael yang baru saja mengenal keluarga Lubis dengan begitu cepat sudah menjadi anggota Biro Urusan Khusus. Hari demi hari pun berlalu, Rafael masih memberikan pengobatan akupuntur kepada Tuan Besar Lubis dan membimbing Clara untuk berlatih di malam hari. Kondisi keluarga Liuman di kota Sekar saat ini tampak sedikit menyedihkan. Susi telah memerintahkan Biro Urusan Khusus untuk menyelidiki semua anggota keluarga Liuman. Banyak orang yang memohon bantuan kepada Doni, tapi penyelidikan itu masih tetap berlanjut. Hal tersebut membuat keluarga Liuman berada di situasi yang tidak mengenakan. Meskipun mereka adalah pebisnis, mereka juga sering melakukan perbuatan kotor. Pebisnis besar seperti mereka telah mengumpulkan banyak kekayaan dan melakukan banyak penipuan. Mereka tidak luput dari kejahatan. Oleh karena itu, mereka menolak penyelidikan tersebut. Hasil penyelidikan itu mungkin saja akan membuat mereka kehilangan segalanya. Doni tidak menyangka bahwa Susi hanyalah seorang ahli barang antik yang tidak ternama di kota Laskar. Namun, ahli barang antik itu memiliki hubungan yang sangat dekat dengan keluarga Lubis sehingga dia bisa berada di posisinya saat ini. Doni sangat menyesal karena dia tidak menahan cucunya.
Keangkuhannya telah menyebabkan semua masalah ini terjadi. Pada saat keluarga Liuman sedang menghadapi kesulitan, Tony telah mengunjungi banyak rumah sakit, tapi dia tetap tidak dapat menemukan penyebab penyakitnya. Tony sangat ketakutan lalu memberitahu ayah dan kakeknya mengenai penyakit yang dideritanya. Donnie sangat terkejut bahwa keluarga Liuman hanya memiliki seorang cucu. Sekarang cucunya mengalami hal seperti ini, bukankah keluarga Liuman akan segera berakhir? Oleh sebab itu, Tony pergi ke luar negeri untuk berobat di rumah sakit yang lebih baik. Donnie menginginkan penyakit cucunya itu sembuh bahkan jika dia harus menghabiskan semua harta milik keluarga Liuman sekalipun. Raphael tidak mengetahui betapa kacaunya kondisi keluarga Liuman saat ini, tapi dia tahu dengan jelas bahwa Tony pasti sangat menderita. Beberapa tuan muda di kota Laskar terlihat tenang dan tidak ada seorang pun yang mencari masalah dengan Raphael. Yuda dan Karabis sangat cerdik. Meskipun mereka sangat membenci Raphael, mereka mampu menahan rasa benci tersebut. Ferrando dan Bondan meskipun mereka berdua tidak terima dengan kekalahan mereka saat melawan Raphael, mereka tidak memiliki cara lain untuk melawan Raphael, alhasil mereka pun sejenak menghentikan aksinya. Ferrando dan Bondan terlihat sedang minum dengan beberapa wanita di dalam ruang pribadi sebuah klub malam. Sial! Raphael si bajingan itu! Aku tidak akan tenang sebelum aku bisa membunuhnya. Ferrando mengumpat seusai meneguk segelas anggur. Ah, Tony itu juga idiot. Dia kembali ke kota Sekar dengan putus asa. Bondan menghela napas dan berkata demikian. Mereka mengetahui bahwa Tony menyukai Clara lalu mencari masalah dengan Raphael. Mereka berdua memilih untuk menyaksikan lelucon itu secara diam-diam saja. Mereka tidak menyangka bahwa Tony akan kembali ke kota Sekar dengan putus asa setelah dirinya dihajar oleh Raphael. Ponsel Bondan berdering tepat ketika mereka berdua sedang depresi. Tidak lama kemudian, Bondan menutup telepon dan tampak senyum sinis menghiasi wajahnya. Hahaha, ini adalah kesempatan kita. Keluarga Liuman dan Raphael mungkin akan tamat kali ini. Bondan memandang ke arah sepupunya sambil tertawa, kemudian menceritakan informasi yang telah dia dapatkan. Ah! Tony itu tidak berguna lagi. Dia itu sudah kehilangan kejantanannya ya. Ferrando tampak terkejut setelah mendengarkan cerita Bondan. Hal yang paling menakutkan bagi playboy seperti mereka adalah bahwa kawan mereka tidak dapat menegakkan kepalanya lagi. Hehehe, kita bisa menyebarkan berita bahwa kondisi yang dialami Tony saat ini adalah akibat perbuatan Raphael. Bondan memandang Ferrando yang tercengang dan berkata sambil tersenyum. Hehehe, sebarkan berita ini di kota Laskar terlebih dahulu, lalu setelah itu sebarkan di kota Sekar. Hahaha. Mereka berdua tertawa terbahak-bahak. Mereka berdua merasa bahwa kali ini keluarga Liuman dan Raphael tidak akan dapat bertahan lagi. Bab 112, Identitas Baru. Tepat saat Raphael mengobati Tuan Besar Lubis, sebuah berita pun tersebar di kota Laskar. Tony Liuman, tuan muda keluarga Liuman di kota Sekar, sekarang sudah menjadi seorang pesuruh. Semuanya itu disebabkan oleh Raphael yang membuatnya seperti itu. Dalam sekejap, masalah ini sudah menyebar di sebuah kelompok tertentu. Sedangkan orang dalam kelompok yang berteman baik dengan keluarga Liuman, memberitahu berita ini kepada keluarga Liuman. Tepat saat keluarga Liuman menerima berita ini, orang-orang di kota Sekar pun mulai menyebarkan berita ini. Ya, apa ayah tahu tentang berita yang sudah menyebar itu? Ayah Tony, Owen Liuman sedang duduk di ruang tamu. Dia bertanya kepada Donnie dengan wajah yang masam. Sudah dengar? Kata Donnie sambil menganggukkan kepala, wajahnya menjadi semakin masam. Dia bukan seseorang yang bodoh, dia juga curiga akan kebenaran berita ini. Memang mungkin akan kehilangan kemampuan setelah dipukuli orang lain, tapi itu terjadi dalam kondisi terluka setelah dipukuli. Namun cucunya sudah melewati bermacam-macam kondisi dan tidak ada masalah apapun di tubuhnya. Semuanya baik-baik saja. Jadi, Donnie tidak akan percaya begitu saja dengan berita palsu. Namun, tidak bisa dikatakan tidak ada hubungannya juga,
bagaimanapun berita ini tersebar setelah cucunya dipukuli. Sekarang Doni menjadi sangat bingung, apakah dirinya harus percaya atau tidak. Namun, mungkin bisa saja terjadi. Kalau benar begitu, Doni tidak akan melepaskan Rafael dengan mudah. Akan tetapi, ada sosok keluarga Lubis di belakang Rafael, membuat Doni tidak berani mencari masalah dengan Rafael. Apalagi masalah di keluarga Liuman sekarang belum terselesaikan, tidak mungkin untuk menambah masalah baru lagi. Jangan percaya kabar burung seperti ini, kita bahas setelah masalah keluarga Liuman selesai saja. Maksud Doni sangat jelas, masalah ini disimpan terlebih dahulu, bahas lagi saat ada kesempatan nanti. Owen juga menganggukkan kepala, sekarang mencari tahu kebenaran berita itu terlebih dahulu baru membahasnya lagi. Mereka yakin dapat menyelesaikan permasalahan Tony, mereka selalu bisa menemukan penyebabnya. Keluarga Liuman yang awalnya berencana untuk membalas dendam pada Rafael, tapi mereka memendam permasalahan itu terlebih dahulu karena berita palsu yang sedang menyebar ini. Mereka bersembunyi untuk menunggu kesempatan, seperti seekor ular berbisa yang menunggu kesempatan untuk menggigit. Rafael tidak tahu menahu permasalahan ini sama sekali. Setelah makan siang dia masih datang ke rumah sakit. Setelah menancapkan jarum pada Tuan Besar Lubis, Susi memberinya sebuah kejutan. "Ini, sertifikatmu." Susi memberikan sebuah sertifikat Biro Urusan Khusus kepada Rafael sambil tersenyum. "Ah, cepat sekali!" Rafael pun terkejut melihat sertifikat Biro Urusan Khusus ini. Dia tidak mengira, dirinya tidak melakukan apapun tapi sudah menjadi anggota Biro Urusan Khusus. Rian tersenyum melihat ekspresi Rafael yang senang dan terkejut. "Nak, tidak perlu terkejut. Keluarga Lubis yang mengendalikan Biro Urusan Khusus, memerintahkan seorang penyidik bukanlah apa-apa." Mendengar perkataan Rian, Rafael mengerti betapa besarnya kekuatan keluarga Lubis. "Karena kamu sudah masuk ke Biro Urusan Khusus, tidak akan ada tugas khusus yang akan diberikan kepadamu nantinya. Tapi saat membutuhkanmu, kamu harus siap berkontribusi untuk negara tanpa syarat." Rian berkata sambil melihat Rafael. Biro Urusan Khusus adalah agen khusus untuk menyelesaikan tugas negara. Untuk menjadi anggota Biro Urusan Khusus, mereka harus bisa bertanggung jawab dengan identitasnya. "Paman, tenang saja. Aku paham tentang ini." Tentu saja Rafael paham, dengan kemampuan yang besar, maka tanggung jawab juga menjadi besar. Dia tidak ragu untuk mengerahkan kekuatannya demi negara, sebaliknya, Rafael memiliki perasaan bangga. "Nak, menjadi penyidik Biro Urusan Khusus juga harus menaati beberapa peraturan, tidak boleh melanggarnya." Susi melihat Rafael, di belakang sertifikat yang dia pegang itu tertulis beberapa peraturan. Peraturan yang tidak boleh dilanggar sama sekali. "Kak Susi, tenang saja. Negara punya aturan, keluarga juga punya aturan, aku berjanji akan menaatinya dan tidak akan melanggarnya." "Haha, baiklah. Cari waktu dengan Susi untuk membawamu ke kota Sekar, untuk mengikuti pelatihan khusus." Saat ini Tuan Besar Lubis tertawa, dia percaya dengan kesetiaan Rafael. Tuan Besar Lubis tidak pernah salah melihat seseorang. Beberapa hari ini, suasana hati Tuan Besar Lubis sedang bagus. Dia merasa keadaan tubuhnya semakin membaik, bahkan melebihi kondisi fisiknya yang dulu. Tuan Besar Lubis tahu, semua karena pengobatan akupuntur Rafael. Dia sangat berterima kasih kepada Rafael. Sebuah keberuntungan bagi keluarga Lubis untuk bisa bertemu dengan Rafael. "Kakek tenang saja, aku tidak akan mengecewakanmu." Rafael menjadi sangat senang dan tidak sabar saat mendengar dirinya akan diberikan pelatihan khusus. Saat ini, apapun yang dia pelajari akan dipelajari dengan cepat. Jadi, dia sangat tidak sabar untuk mempelajari sesuatu di pelatihan khusus, terlebih saat mempelajari bela diri. Dia selalu belajar di komunitas sekolah jalanan, tidak pernah belajar secara formal. Biro Urusan Khusus merupakan bagian dari pasukan militer, memiliki manajemen militer yang ketat dan memiliki kekuatan militer yang sistematis dan formal. Tentu saja, kekuatan spiritual yang dimiliki Rafael juga langka. Dia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk melakukan gerakan apapun.
Semuanya tidak bisa dibandingkan dengan orang lain. Dalam beberapa hari, Rafael berubah dari seorang yang tidak berguna menjadi penyidik biro urusan khusus. Saat ini dia masih mengira kalau dirinya seperti sedang berkhayal saja. Rafael sejenak berbincang-bincang penuh antusias dengan keluarga Lubis, lalu pergi meninggalkan rumah sakit. Setelah sampai di rumah, Clara yang sudah sampai di rumah terlebih dahulu, sama seperti seorang istri yang sudah menyiapkan beberapa masakan sambil menunggunya. Rafael melambai-lambaikan sertifikat penyidik biro urusan khusus di depan Clara, seperti sedang menunjukkan harta karun. Hahaha, Kak, sekarang kamu adalah anggota biro urusan khusus. Mempunyai identitas sehebat ini, siapa yang berani mencari masalah denganmu? Prajurit khusus memang memiliki peraturan yang sangat ketat, tapi bagi orang yang provokatif dan mencari masalah, dia tidak akan terbiasa. Kurang-kurangi pamer di depanku. Kalau kamu tidak menganggapku sebagai master dan memberikanku sertifikat seperti itu juga, lihat bagaimana aku akan membereskanmu. Clara mengerucutkan bibirnya, lalu berkata dengan arogan sambil berkacak pinggang. Clara merasa iri melihat sertifikat milik Rafael. Dia sangat paham betapa luar biasanya sertifikat ini. Hei, aku percaya, tapi mungkin ada beberapa orang yang sangat bodoh. Kata Rafael melihat Clara sambil tersenyum jahil. Brengsek kamu, beraninya kamu mengatakan aku bodoh. Lihat saja aku akan menghabisimu. Mendengar perkataan Rafael, Clara langsung menyeringai menunjukkan taringnya dan cengkeramannya. Kekuatan spiritual di tubuh Rafael dapat melawan Clara, tapi dia tidak berani untuk melawan. Akhirnya Clara melompat di tubuh Rafael, lalu memukulnya dengan tinjuan kecil. Setelah bertengkar sebentar, mereka berdua makan lalu mulai berlatih bela diri. Tidak terasa hari-hari yang tenang berlalu dengan cepat, dalam sekejap sebulan telah berlalu. Tumor otak Tuan Besar Lubis juga sudah sembuh total. Haha, akhirnya bisa keluar juga. Lengan dan kaki tuaku ini sebentar lagi akan berkarat di sini. Rian sudah keluar dari rumah sakit dari sebulan yang lalu, meninggalkan Tuan Besar Lubis. Sekarang penyakitnya sudah sembuh dan bisa keluar dari rumah sakit. Jadi saat ini suasana hati Tuan Besar Lubis pun menjadi sangat senang dan bersemangat. Dia melihat Rafael dengan perasaan penuh kasih sayang. Bab 113, sungguh mengejutkan. Susi menatap Rafael dan berkata sambil tersenyum. Kamu juga ikutlah bersama kami ke kota Sekar. Kebetulan kami sudah menyiapkan pelatihan khusus untukmu. Bisakah kita pergi besok? Aku harus mengurus pekerjaanku dulu. Rafael menatap Susi. Dia tidak pernah berpikir akan pergi secepat ini ke kota Sekar. Hei, kamu pasti ingin memberitahu Clara dulu, kan? Susi menatap Rafael dan tersenyum dengan ekspresi mengejek. Kamu urus saja dulu, pelatihan khusus ini juga akan memakan waktu kurang lebih 1 bulan. Ucap Tuan Besar Lubis sambil tersenyum. Sebelum pergi selama sebulan, tentu saja harus mengurus pekerjaan dengan baik terlebih dahulu. Baiklah. Rafael tersenyum dan mengangguk, kemudian meninggalkan rumah sakit. Setelah kembali ke rumah, Rafael menatap Clara dan berkata sambil sedikit tersenyum. Hei, bos, aku ingin minta cuti. Kenapa? Tanya Clara penasaran sambil meliriknya sekilas. Besok aku akan pergi ke kota Sekar dengan Kak Susi. Aku akan menjalani pelatihan khusus selama sebulan. Rafael tersenyum dan mengatakan alasannya mengambil cuti. Untung saja Clara sudah bisa berlatih kungfu tanpa nama sendiri. Hanya saja, kemajuannya akan jauh lebih lambat kalau tidak ada bimbingan dari Rafael. Namun, Rafael sudah memberikan sedikit kekuatan spiritualnya. Clara hanya perlu banyak berlatih dan terus menumbuhkan kekuatan spiritualnya. Pelatihan khusus? Aku juga ingin ikut. Setelah mendengar perkataan Rafael, sorot mata Clara langsung berbinar. Dia juga ingin belajar ilmu bela diri. Masalah ini kamu harus tanyakan dulu pada Kak Susi. Rafael sedikit tercengang, kemudian menjawabnya sambil tersenyum. Tentu saja dia juga berharap Clara bisa ikut dengannya ke kota Sekar.
Kak Susi pasti akan menyetujuinya. Clara menatap Rafael dengan tatapan optimis. Saat ini, Clara sudah memiliki sedikit kekuatan spiritual. Kalau mempelajari sedikit ilmu bela diri, dia pasti akan menjadi master yang hebat. Setelah makan malam, Clara yang sudah tidak sabar lagi pun langsung menelpon Susi. Kak Susi, aku juga ingin pergi ke kota Sekar. Aku juga ingin mengikuti pelatihan khusus. Dia langsung mengatakannya dengan nada manja dan tanpa basa-basi. Setelah menerima panggilan dari Clara, Susi merasa sedikit kebingungan. Dia tahu Clara juga ingin bergabung dalam biro urusan khusus. Dia sangat ingin mendapatkan sertifikat luar biasa itu. Namun, tidak begitu mudah untuk masuk ke biro urusan khusus. Rafael juga bisa masuk karena kemampuannya yang spesial. Hanya dengan mengandalkan kemampuan luar biasanya dalam mengobati penyakit kanker, Rafael sudah cukup memenuhi syarat untuk masuk ke biro urusan khusus. Sedangkan Clara hanya orang biasa, dia tidak memenuhi syarat untuk ikut dalam pelatihan khusus. Hihi, Kak Susi, biar ku beritahu, aku sudah memiliki sedikit energi spiritual, aku juga sudah bisa berlatih teknik tenaga dalam. Clara seolah memahami apa yang dipikirkan Susi, dia mengatakannya sambil cekikikan. Nada bicaranya terdengar sedikit pamer dan bangga. Apa? Kamu juga sudah bisa berlatih teknik tenaga dalam? Susi langsung terkejut setelah mendengar perkataan Clara. Apa ini lelucon? Bagaimana mungkin dia dapat berlatih teknik tenaga dalam dengan begitu mudahnya? Semua orang tahu tentang teknik tenaga dalam, tetapi di zaman sekarang ini, tidak ada yang mampu melakukan teknik tenaga dalam selain Rafael. Benar sekali Kak Susi, aku sekarang sudah bisa berlatih sendiri. Clara merasa sangat bangga mendengar keterkejutan Susi. Kalau begitu, aku diskusikan dulu dengan kakekku. Setelah berpikir sejenak, Susi merasa lebih baik mendiskusikan masalah ini dengan kakeknya. Clara seharusnya tidak akan membohonginya. Baiklah Kak Susi. Meskipun Susi tidak langsung menyetujuinya, dia merasa bahwa dirinya mempunyai harapan. Setelah menutup panggilan telepon, Susi pun segera masuk ke dalam. Kakek, Clara bersikeras ingin ikut dalam pelatihan khusus. Susi menatap kakeknya dan memberitahu masalah Clara yang ingin ikut ke kota Sekar untuk pelatihan khusus. Haha, gadis yang menjengkelkan. Untuk apa orang biasa sepertinya ikut pelatihan khusus? Setelah mendengarnya, Tuan Besar Lubis pun tertawa dan menggelengkan kepalanya. Dia sudah pernah bertemu dengan Clara beberapa kali. Terkadang Clara memang terlihat sedikit tomboy, tapi mulutnya benar-benar manis dan sangat pandai membujuk orang lain. Dalam waktu 1 bulan ini, meskipun dia hanya mengunjungi Tuan Besar Lubis 2 kali, Tuan Besar Lubis benar-benar bahagia dibuatnya. Tuan Besar Lubis juga sedikit menyukai pacar Rafael yang cantik itu. Kakek, Clara memberitahuku kalau dia sudah mempelajari teknik tenaga dalam. Katanya dia sudah memiliki sedikit energi spiritual. Susi menatap kakeknya. Dia kembali mengatakan hal yang mengejutkan Tuan Besar Lubis. Apa? Gadis itu sudah memiliki energi spiritual? Kenapa teknik tenaga dalam begitu mudah dipelajari di keluarga Rafael? Setelah mendengar perkataan cucunya, Tuan Besar Lubis pun tercengang. Kalau hal ini sampai diketahui orang lain, mereka mungkin akan ditangkap dan diperiksa untuk melihat makhluk seperti apa mereka sebenarnya. Di era di mana teknik tenaga dalam sudah punah, sekarang muncul dari dalam diri Rafael. Bahkan yang lebih mengejutkan lagi, dia berhasil mengajarkan teknik tenaga dalam pada pacarnya hanya dalam waktu sebulan. Hihihi! Susi pun cekikikan melihat wajah kakeknya yang tercengang. Kakeknya bahkan lebih terkejut daripada dirinya. Cepat, telepon, suruh Rafael dan Clara segera kemari. Di mata Tuan Besar Lubis, hal ini bukanlah masalah sepele. Kalau Clara benar-benar sudah memiliki energi spiritual, maka seiring berjalannya waktu, dia pasti akan menjadi master yang ahli dalam teknik tenaga dalam. Pukulan yang dihasilkan dari berlatih teknik tenaga dalam sangat berbeda dengan pukulan biasa. Bahkan master yang paling kuat sekalipun,
hanya merupakan master amatir yang menjalani pelatihan khusus untuk membuat tubuh mereka lebih kuat dari orang biasa. Namun, jika orang-orang seperti mereka dibandingkan dengan master teknik tenaga dalam, mereka bukanlah apa-apa. Selain itu, dia merasa masalah ini harus dirahasiakan. Kalau tidak, Rafael dan Clara pasti akan berada dalam masalah, akan ada banyak oknum berkuasa yang menginginkan mereka. Baik, aku akan segera menyuruh mereka kemari. Setelah mengangguk, Susi pun segera keluar dari ruangan kemudian menelpon Rafael dan Clara. Setelah menerima panggilan telepon dari Susi, Rafael baru menyadari kalau hal yang dia lakukan benar-benar mengejutkan semua orang. Rafael tidak pernah memikirkan hal ini sebelumnya. Dia bahkan tidak tahu apa arti dari master teknik tenaga dalam atau seberapa pentingnya dia. Setelah mematikan telepon, Rafael menatap Clara dan berkata, "Sepertinya kita harus merahasiakannya, jangan sampai masalah teknik tenaga dalam ini tersebar keluar." "Kenapa?" Clara kebingungan melihat ekspresi Rafael yang sedikit serius. "Pokoknya rahasiakan saja, kalau tidak pasti akan menyebabkan masalah atau bahkan membahayakan nyawa kita." Rafael tidak banyak menjelaskan, tapi Clara juga tidak bodoh. Dia dengan cepat memahami maksud Rafael. "Oh, aku mengerti." Dia juga sudah mengerti seberapa serius masalah ini. Kebanggaan dan kepuasan di matanya pun seketika menghilang. "Ayo, pergi ke rumah sakit. Tuan Besar Lubis menyuruh kita segera ke sana." Rafael menarik tangan Clara kemudian berjalan keluar. Dia samar-samar menyadari kalau mereka mungkin akan langsung pergi ke kota Sekar, kalau tidak Tuan Besar Lubis pasti tidak akan begitu terburu-buru. Bab 114, berangkat ke kota Sekar. Rafael dan Clara dengan cepat tiba di rumah sakit. Ternyata Susi sudah selesai mengemasi semua barang-barangnya dan siap berangkat kapan saja. Melihat Rafael dan Clara, Tuan Besar Lubis berkata sembari tertawa terbahak-bahak. "Haha, kalian berdua boleh juga." Seketika, Tuan Besar Lubis berhenti tersenyum, lalu berkata kepada Rafael dan Clara dengan nada serius. "Tapi, kelak kalian harus merahasiakan kalau kalian bisa teknik tenaga dalam." Rafael mengangguk, dia tahu bahwa Tuan Besar Lubis memperingatkan mereka demi kebaikan mereka juga. Meski Clara masih belum mengetahui manfaat dan bahaya teknik tenaga dalam sesungguhnya, dia juga ikut mengangguk. Dia tahu hal ini pasti sangat penting. Tuan Besar Lubis melihat Clara sembari tersenyum dan berkata, "Clara, sekarang kamu tidak dapat bergabung ke Biro Urusan Khusus, kamu hanya bisa menjadi staf tambahan sementara." "Kakek Lubis, apakah staf tambahan sementara boleh mengikuti pelatihan khusus?" Clara akhirnya mengerti, sekarang yang terpenting adalah meningkatkan kemampuan diri sendiri dulu saja. Untuk saat ini, tidak penting memikirkan bisa atau tidaknya menjadi anggota penyelidik. Tuan Besar Lubis melihat Clara, lalu tersenyum sembari mengangguk dan menjawab dengan pasti. "Tentu saja boleh. Hei, menjadi staf tambahan sementara juga tidak apa-apa asal bisa mengikuti pelatihan khusus," ujar Clara sembari tertawa cekikikan setelah mendengar jawaban pasti dari Tuan Besar Lubis. "Kalau kalian tidak ada urusan lain lagi, kurasa sekarang waktunya kita berangkat," ujar Tuan Besar Lubis sembari tersenyum melihat Rafael dan Clara. Rafael tidak ada urusan yang mau dikerjakan lagi. Namun, Clara masih punya beberapa perihal pekerjaan yang harus disampaikan sebelum dia pergi. "Tidak apa-apa. Ayo, berangkat. Aku bisa menjelaskannya melalui telepon." Tanpa ragu-ragu, Clara mengiyakannya sembari mengangguk. Dia melakukan beberapa panggilan telepon untuk memberikan tugas yang harus dikerjakan selama beberapa waktu ini. Setelah itu, mereka berempat meninggalkan rumah sakit, kemudian naik mobil khusus langsung menuju ke kota Sekar. Rian sudah keluar dari rumah sakit terlebih dulu, dia dan istrinya pulang duluan ke kota Sekar. Oleh karena itu, kali ini hanya ada Tuan Besar Lubis, Susi, Rafael dan Clara. Mobil khusus yang datang menjemput Tuan Besar Lubis adalah mobil Hammer Dado dengan pelat nomor militer. Selain itu, mobil tersebut juga anti peluru. Kedua mata Rafael berbinar-binar melihat mobil tersebut.
Bentuk mobil Hammer Dado ini memberikan kesan yang maskulin dan mendominasi. Jika dibandingkan dengan mobil Land Rover miliknya, mobil Hammer Dado ini jauh lebih kuat dan gagah. Mobil ini sungguh luar biasa sekali, ucap Rafael yang tidak bisa menahan rasa kagumnya. Hei, kamu menyukai mobil ini? Bagaimana kalau aku memberikan satu mobil Hammer Dado untukmu? Tanya Tuan Besar Lubis sembari tersenyum. Mendapatkan mobil Hammer Dado untuk Rafael sama sekali bukan hal yang sulit. Kakek Lubis serius? Apa sungguh bisa Rafael seketika menatap Tuan Besar Lubis dengan penuh kejutan, seperti anak kecil yang baru berumur beberapa tahun saja. Orang dewasa sudah berjanji akan membelikan sesuatu untuk mereka, mereka juga ingin sekali segera mendapatkannya. Hahaha, tentu saja. Sesampainya di kota Sekar, aku akan menyuruh Paman Rian untuk memberikan satu untukmu. Tuan Besar Lubis tertawa terbahak-bahak melihat tingkah Rafael. Tuan Besar Lubis tentu tahu apa yang paling disukai pria. Selain wanita, mobil dan senjata akan selalu menjadi favorit pria. Bagus sekali, terima kasih, Kakek Lubis. Rafael mengucapkan terima kasih pada Tuan Besar Lubis dengan penuh semangat. Kegembiraannya itu membuat Clara dan Susi mencebikkan bibir. Clara memutar bola matanya, dia menatap Rafael dengan tatapan merendahkan, kemudian mencibirnya. Cih, bukankah cuma sebuah mobil? Untuk apa begitu antusias? Hei, kalian para wanita tidak tahu apa-apa selain kosmetik. Rafael tertawa saking bersemangatnya, dia juga menatap Clara dengan tatapan merendahkan. Dasar bajingan, beraninya kamu mengataiku, sungguh minta dihajar. Clara langsung melototi Rafael dengan matanya yang besar dan indah itu. Hei, lemah lembut sedikit. Kakek Lubis dan Kak Susi sedang melihat kita. Rafael tahu kalau dirinya sudah kelewatan bahagia. Ucapannya tadi sudah membuat gadis ini tidak senang. Hihihi. Susi yang berada di samping menutup mulutnya sembari tertawa cekikikan melihat Rafael dan Clara. Rafael dan Clara pasti sepasang musuh. Orang-orang akan merasa aneh jika mereka tidak bercekcok mulut di saat mereka sedang bersama. Tuan Besar Lubis menghela napas dan berkata dalam hati, masa muda sungguh menyenangkan. Mobil Hammer melaju kencang di jalan tol. Mereka pun tiba di kota Sekar pada saat dini hari menjelang terbitnya matahari. Kota Sekar adalah kota besar nomor 1, kota tersebut adalah pusat politik, ekonomi dan budaya. Kota Sekar jauh lebih besar berkali-kali lipat jika dibandingkan dengan kota Laskar. Gedung-gedung bertingkat di kota Sekar juga jauh lebih indah dan tinggi dibandingkan kota Laskar. Meski saat ini masih sangat pagi, arus lalu lintas di kota Sekar memadati jalanan yang lebar itu. Melihat arus lalu lintas dari jendela mobil, Clara tersenyum sembari bertanya pada Susi. Kenapa masyarakat kota Sekar bangunnya sepagi ini? Hei, ritme kehidupan di kota Sekar sangat cepat. Banyak orang yang tinggal jauh dari tempat kerja mereka. Jadi mereka harus bangun pagi. Kota Sekar memiliki kepadatan penduduk yang sangat besar, otomatis kendaraan di kota tersebut juga banyak. Oleh karena itu, sering terjadi kemacetan di saat jam sibuk. Jadi, orang-orang yang tinggal jauh dari tempat kerja mereka harus bangun pagi untuk berangkat kerja. Jika tidak, mereka akan terjebak macet dan terlambat. Rafael dan Clara mengangguk. Kota Sekar terlalu besar, dibutuhkan waktu yang sangat lama untuk berangkat dari selatan ke utara atau dari barat ke timur. Berbeda dengan kota Laskar yang kecil itu. Pada saat ini, sopir bertanya pada Tuan Besar Lubis. Ketua, kita mau kemana dulu? Kita pulang dulu. Setelah itu, Tuan Besar Lubis melirik ke arah Rafael dan Clara. Hari ini, kita pulang ke rumahku dulu untuk beristirahat, sekalian mencicipi masakan ibunya Susi. Ujar Tuan Besar Lubis sembari tertawa. Baik, kami ikuti kakek Lubis saja. Rafael menganggukkan kepalanya. Mereka memang membutuhkan waktu sehari untuk beristirahat dengan baik karena mereka tidak tidur dengan nyenyak semalaman. Dikarenakan naik mobil,
Jadi Rafael tidak mungkin berlatih di hadapan mereka. Akan membuat mereka terkejut jika dia melakukan hal itu. Setelah melewati perjalanan lebih dari 1 jam, barulah mereka sampai di tempat tinggal Tuan Besar Lubis. Rafael kira-kira bisa menebak tempat apa ini, hanya orang berpangkat tinggi seperti Tuan Besar Lubis yang memenuhi syarat untuk tinggal di sini. Dibandingkan gedung-gedung tinggi di luar sana, semua yang ada di sini adalah villa kecil yang rendah, kebun dengan batu bersusun-susun, air yang mengalir, bunga dan pepohonan yang rimbun. Setelah memasuki area villa, Rafael tersenyum dan berkata, "Lingkungan di sini sungguh bagus ya. Hei, itu sudah pasti. Lingkungan di sini pasti lebih bagus daripada tempat lain." Ucap Susi sembari tersenyum. Orang-orang yang tinggal di sini adalah pemimpin berpangkat tinggi. Dengan cepat, mobil mereka sampai di depan villa nomor ketiga. Begitu melihat nomor villa ini, Rafael pun mengerti. Status Tuan Besar Lubis benar-benar tidak boleh diremehkan. Villa-villa di sini tidak bisa ditempati oleh sembarang orang dan sudah diatur berdasarkan tingkat status mereka. Villa nomor 3 pasti ditempati oleh orang yang punya kekuasaan tertinggi. Pada saat ini, Rian dan istrinya keluar dari villa untuk menyambut mereka. "Halo, Paman Rian, Bibi." Bab 115, Cobaan dari Keluarga Liuman. Tidak berapa lama kemudian, hidangan-hidangan lezat dan mewah pun sudah disiapkan di atas meja ruang makan keluarga Lubis. "Rafa, kemarilah dan cicipi masakan Bibi," ujar istri Rian sembari tersenyum kepada Rafael. Istri Rian benar-benar menganggap Rafael dan Clara seperti keluarganya sendiri. "Hei, terima kasih, Bibi. Maaf sudah menyusahkan Bibi." Rafael mengucapkan terima kasih sembari tersenyum kepada istri Rian. Dia bisa melihat bahwa keluarga Lubis benar-benar tulus padanya. "Jangan sungkan-sungkan pada Bibi. Dari awal, Bibi sudah berjanji akan memasak untukmu." Rian melihat Rafael sembari tersenyum dan berkata, "Benar, tidak usah sungkan-sungkan. Anggap saja seperti rumah sendiri. Benar, cepat duduk dan makanlah. Aku sudah lapar dari tadi," ujar Tuan Besar Lubis sembari tersenyum. Kemudian, mereka duduk sambil makan dan berbicara. Clara terlihat sangat rakus, dia berkata sembari memasukkan makanan ke mulutnya. "Bibi, masakan Bibi lebih enak daripada masakan restoran." Melihat kelakukan Clara, Rafael berdeham dan berkata, "Bukankah kamu harus lemah lembut sedikit? Lagian tidak ada yang merebut makananmu." Clara menatap Rafael dengan tatapan ganas dan muka cemberut, kemudian berkata dengan percaya diri, "Cih, sifat lemah lembut itu hanya ditunjukkan ke orang luar. Karena di sini tidak ada orang luar, aku tidak mau berpura-pura anggun. Siapa suruh masakan Bibi sangat enak? Hehe, yang dikatakan Nona Clara benar. Kalau enak, makanlah yang banyak," ujar istri Rian sembari tersenyum melihat Clara. Istri Rian sangat menyukai gadis kecil yang sangat cantik dan berterus terang ini. Pada saat ini, Susi melihat ibunya sembari tersenyum dan berkata, "Ibu, aku cemburu. Ibu memperlakukan Clara lebih baik daripada aku." Hahaha. Semua orang yang ada di ruang makan langsung tertawa terbahak-bahak, suasana di ruangan tersebut pun cukup harmonis. Di sisi lain, Tony sudah pulang ke kota Sekar dari luar negeri. Ekspresi Tony yang sekarang sangat kesal, sudah berkeliling ke beberapa negara tapi tidak dapat menemukan penyebab masalah yang ada pada dirinya. Tony merasa sangat murka dan ingin sekali mengamuk, kenapa dirinya tiba-tiba menjadi mandul tanpa alasan yang jelas. Padahal sekarang ini adalah waktu yang sangat baik untuknya, perasaan seperti ini membuatnya jauh lebih menderita daripada membunuhnya. Baru saja kembali dari luar negeri, berita tentang Tony sudah tersebar di dalam lingkaran pertemanannya. Semua teman-temannya tahu bahwa dia sudah menjadi mandul. Dalam sekejap, berita tentang dirinya menjadi bahan ejekan teman-temannya itu. Oleh karena itu, Tony yang sudah 2 hari pulang dari luar negeri tidak keluar rumah dan tidak bermain bersama teman-temannya yang dulu.
Tony juga mendengar bahwa yang menyebarkan rumor itu adalah Bondan dan teman-temannya. Tony merasa Rafael yang telah mencelakainya sampai seperti ini. Sekarang Tony benar-benar sangat membenci Rafael. Tony ingin sekali membunuh si bajingan Rafael itu. Donnie dan Owen juga sangat cemas dengan masalah ini karena Tony adalah satu-satunya keturunan di keluarga mereka. Jika penyakit Tony benar-benar tidak dapat disembuhkan, bukankah artinya keluarga Liuman tidak akan punya keturunan lagi? Setelah dipikir-pikir, Donnie merasa masalah ini ada hubungannya dengan Rafael. Beritahu yang lain, tidak ada yang boleh memasuk barang kepada keluarga Sutanto di kota Laskar. Kalau ada yang melanggar, itu artinya mereka melawan keluarga Liuman. Dia harus turun tangan terhadap keluarga Sutanto dulu. Apakah Rafael yang membuat Tony menjadi mandul atau bukan? Cepat atau lambat kebenaran ini pasti akan terungkap. Oleh karena itu, bisnis keluarga Sutanto di kota Laskar mendapatkan tekanan yang sangat besar. Banyak pemasok telah memutuskan hubungan dengan mereka. Di sisi lain, kediaman Sutanto di kota Laskar, Tuan Besar Sutanto sedang murka dan memarahi kedua putranya itu. Ayah Nathan dan ayah Clara sama sekali tidak bersuara. Mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa terhadap masalah ini. Donnie adalah Raja Giok dari generasi tua, sedangkan Raja Giok yang sekarang adalah muridnya. Jadi, keluarga Liuman di bagian pemasok batu Giok benar-benar adalah pemimpin yang tegas. Tidak ada seorang pun yang berani melanggar kata-kata mereka. Begitu keluarga Liuman memberi perintah, pemasok batu Giok mana yang berani menjual barang kepada keluarga Sutanto? Hais, ayah. Ayah jangan marah lagi. Masalah ini terjadi karena ulah Clara. Kalau tidak, keluarga Liuman tidak akan berbuat seperti ini. Ujar anak pertama keluarga Sutanto sembari menghela napas kepada kakek Liuman, dia melimpahkan semua kesalahannya kepada Clara. Anak kedua keluarga Sutanto langsung membantah. Dia menatap kakaknya dan membalas ucapan kakaknya. Kakak, ucapanmu ini tidak benar. Kenapa kakak menyalahkan Clara? Atas dasar apa dia harus mengorbankan dirinya untuk keluarga Sutanto? Meski Clara juga anggota keluarga Sutanto, dia hanyalah seorang gadis. Kenapa harus bertanggung jawab atas perkembangan bisnis keluarga Sutanto? Saka Sutanto, ayah dari Clara juga mengeluh tentang ayahnya yang lebih berpihak pada keluarga kakaknya itu. Oleh karena itu, beberapa waktu lalu, Saka setuju dengan putrinya yang meributkan pembagian harta keluarga Sutanto. Pada saat itu, keluarga Liuman mengancam mereka untuk memutuskan pasokan sehingga waktu itu pembagian harta tidak berhasil dilakukan. Alvin Sutanto, anak pertama keluarga Sutanto melihat adiknya sembari tersenyum dan berkata, Saka, sebagai anggota keluarga Sutanto, bukankah seharusnya memberikan kontribusi sedikit demi perkembangan bisnis keluarga Sutanto? Hei, ucapan kakak ini memang benar. Tapi, berapa banyak kontribusi yang pernah kalian sekeluarga berikan untuk keluarga Sutanto? Tanya Saka sembari tersenyum melihat kakaknya sendiri. Tatapan matanya penuh ejekan. Keluarga Alvin memegang saham paling banyak di toko perhiasan keluarga Sutanto. Namun, beberapa toko yang mereka kelola tidak menghasilkan uang. Sedangkan keluarga Saka sendiri memegang saham paling sedikit, tapi toko yang mereka kelola adalah toko yang paling menghasilkan uang di antara toko perhiasan keluarga Sutanto. Bisa dibilang, toko perhiasan keluarga Sutanto yang sekarang ditunjang oleh keluarga Saka. Namun, keuntungannya malah paling banyak didapatkan oleh keluarga kakaknya itu. Tidak mungkin bagi Saka untuk tidak mengeluhkan ketidakadilan ini. Kamu... Alvin ingin mengatakan sesuatu kepada Saka, tapi Alvin benar-benar tidak berdaya untuk membalas perkataannya. Ayah, aku rasa lebih baik kita bagi harta saja. Meski saham kita paling sedikit, cepat atau lambat akan terseret juga sekalipun keluarga Liuman tidak memblokir pasokan. Ujar Saka sembari menatap ayahnya. Maksud Saka sudah sangat jelas. Setelah pembagian harta, mereka akan mengelola toko mereka masing-masing. Siapa yang punya kemampuan pasti bisa menghasilkan uang. Tidak menunggu jawaban dari Tuan Besar Sutanto, Nathan yang dari tadi tidak bersuara itu pun langsung berbicara. Paman Saka, kalau melakukan pembagian harta,
Bukankah toko perhiasan keluarga Sutanto akan bangkrut? Kenapa? Kalau tidak melakukan pembagian harta, apakah toko perhiasan keluarga Sutanto akan tetap bertahan? Tanya Saka sembari tersenyum melihat keponakannya itu. Saka sangat kecewa terhadap keponakannya ini. Tidak punya kemampuan, tapi ambisinya sangat besar. Dari dulu, Naisen selalu ingin mencaplok saham milik mereka. Tapi, setidaknya bisa bertahan untuk sementara waktu. Pada saat ini, Naisen juga tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, dia sungguh tidak ingin ada pembagian harta. Bertahan sampai bangkrut? Tanya Saka sembari melihat Naisen. Saka sama sekali tidak memberi muka sedikit pun pada Naisen. Naisen pun terdiam menghadapi pertanyaan yang mencekam dari pamannya. Sudahlah, sekarang seharusnya kita memikirkan bagaimana caranya kita melewati masa sulit ini, bukan meributkan pembagian harta. Ujar Tuan Besar Sutanto sembari melihat kedua putra dan cucunya. Dia juga tahu bahwa masalah pembagian harta tidak dapat dihindari, hanya masalah waktu saja. Jika bisnis keluarga Sutanto diserahkan kepada kakak pertamanya, tidak tahu berapa lama bisnis keluarga Sutanto akan bertahan. Namun, bagaimanapun, keluarga Sutanto juga harus melewati masa-masa sulit yang ada di depan mata dulu. Kemana perginya Clara? Tanya Tuan Besar Sutanto sembari menatap Saka.